Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7 bab 4 yang berjudul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Khairiyah. Apa yang kamu ketahui tentang sujud? Ya, sujud secara bahasa berasal dari sajadah sujudan yang memiliki arti membungkuk dengan khidmat, meletakkan kening di atas permukaan bumi, merendahkan diri dengan maksud memberikan penghormatan. Sujud dapat memiliki arti sebagai upaya merendahkan atau menghinakan diri di hadapan sesuatu yang kita hormati. Sujud terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud sahwi. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, silakan terlebih dahulu perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pernahkah kalian melihat momen ini? Atau ini? Atau bahkan yang ini? Nah, mengapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mensyukuri nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka semua ini mendapatkan hasil usaha atau kerja keras mereka sendiri. Akan tetapi, ketika seorang sujud, itu tandanya dia tidak melupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan membahas mengenai sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud ini dilakukan tatkala seseorang mendapat nikmat maupun terhindar dari bahaya. Jadi, sujud syukur ini dilakukan tidak hanya sekedar mendapatkan nikmat saja, melainkan ketika kalian terhindar dari bahaya juga. Apapun keadaan kalian, misalkan keadaan berdiri, duduk, atau bahkan berbaring, ketika kalian mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya, hendaklah kalian melaksanakan yang namanya sujud syukur dengan menghadap kiblat sebanyak 1 kali. Adapun hukum melaksanakan sujud syukur ialah sunnah. Dasar sujud syukur terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu aw bushra bihi kharra sajidan syukran lillah. Yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Adapun bacaan dari sujud syukur ialah
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjut ke sujud yang kedua, yaitu sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Secara bahasa, sahwi berarti lupa. Lupa terhadap sesuatu atau lalainya hati terhadap suatu perkara. Sujud sahwi merupakan sebutan untuk dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi, yaitu yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa membaca doa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Pernahkah kalian ketika sholat merasa ragu akan sholat yang kalian laksanakan? Misalnya saja, sudah berapa rakaat tadi ya? Tadi udah tasyahud awal belum ya? Misalkan seperti itu. Maka, untuk mengatasi kondisi seperti ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu dan diteruskannya sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi ketika kita lupa akan jumlah rakaat sholat, maka hendaknya kita mengerjakan sujud, yaitu dinamakan sujud sahwi. Adapun tata cara sujud sahwi ialah ketika kamu lupa bilangan rakaat sholat, kemudian hilangkan keraguan itu, kemudian lanjutkan sholat hingga selesai, barulah lakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, ketika kamu lupa sebelum salam itu, kalian langsung sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, sebanyak 3 kali. Setelah itu, duduklah kamu tanpa membaca apapun. Nah, posisi duduknya itu sama seperti duduk di antara 2 sujud. Setelah itu, kamu langsung sujud kembali dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, sebanyak 3 kali juga. Setelah itu duduk kembali dan disudahi dengan salam. Masuk kepada sujud yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayat sajadahnya yaitu terdapat di 15.
ada 15 ya. Yang pertama Al-A'raf ayat 206, yang kedua Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga An-Nahl ayat 49, yang keempat Al-Isra ayat 107, yang kelima Surah Maryam ayat 58, yang keenam Al-Hajj ayat 18, yang ketujuh Al-Hajj ayat 77, yang kedelapan Al-Furqan ayat 60, yang kesembilan An-Naml ayat 25, yang ke-10 As-Sajdah ayat 15, yang ke-11 As-Sadd ayat 24, yang ke-12 Fusilat ayat 37, yang ke-13 An-Najm ayat 62, yang ke-14 Al-Insyiqaq ayat 21, yang ke-15 Al-Alaq ayat 19. Nah, tatkala kalian membaca atau mendengar seseorang membaca Al-Quran yang mana terdapat salah satu ayat-ayat sajdah yang telah dijelaskan tadi, dan biasanya ditandai atau diberi tanda pintu masjid seperti gambar ini, maka oleh Rasulullah SAW kita sangat-sangat dianjurkan atau disunnahkan untuk melaksanakan sujud sebanyak 1 kali yang disebut dengan sujud tilawah. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Nah, di sini ketika kalian melaksanakan sujud tilawah, hendaknya kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, sebanyak 3 kali. Nah, jadi kesimpulannya, apabila kalian membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang ternyata terdapat ayat-ayat sajdah, maka orang yang bersedia melakukan sujud tilawah ini sesungguhnya ia telah membedakan dirinya dengan iblis. Karena iblis diperintahkan untuk sujud, ia menolaknya. Jadi kesimpulannya, ada 3 jenis sujud di luar yang dilakukan sujud dalam sholat, yaitu yang pertama sujud syukur yang dilakukan ketika mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Yang kedua yaitu sujud sahwi yang saat lupa bilangan rakaat sholat. Dan yang ketiga ialah sujud tilawah saat mendapati bacaan atau ayat-ayat sajdah. Karena kalian sudah memahaminya, sudah mendapatkan ilmunya, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin 3 sujud ini. Jadi di saat kalian mendapatkan nikmat, laksanakanlah sujud syukur. Kemudian apabila kalian lupa ketika melaksanakan sholat terkait dengan bilangan rakaat, hendaklah kalian melaksanakan sujud sahwi. Dan apabila kalian mendapati bacaan atau mendengarkan bacaan yang mengandung ayat sajdah, hendaklah kalian melaksanakan sujud tilawah. Marilah kita amalkan ketiga sujud tersebut apabila kita mendapati salah satu keadaan. Suatu ilmu yang tidak diamalkan ibarat sebuah biji
yang tidak akan tumbuh pohonnya. Dan apabila diamalkan, ibarat sebuah pohon yang tumbuh besar yang akan memberi manfaat pada dirinya sendiri. Dan apabila sebuah ilmu disampaikan pula, maka ibarat sebuah biji dan tumbuh pohonnya, lalu pohonnya itu berbuah yang akan memberikan manfaat kepada orang lain. Ada lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.